semoga Anda sehat dan tetap bahagia. Jumpa lagi bersama saya, seorang pengangguran di channel Jampe Kolot. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Where Gun Miller. Film ini diperani oleh seorang pria bernama David. David bekerja sebagai penjual narkoboy kelas menengah, dan dagangannya pun sangat laku keras. Pelanggannya pun sangat banyak. Dan ini adalah Rose. Rose adalah seorang pekerja penari telanjang di sebuah bar dekat desa Gokhanse, dan mempunyai teman baru bernama Kimberly. Sesaat keduanya pulang, David dan Rose berpapasan saat hendak mengambil kunci kamar. Terlihat keduanya sangat tidak akur dan saling menyindir satu sama lain. Dan ini adalah Kenny, orang yang sangat lugu. David mengerti maksud Kenny, tapi David menolaknya karena menganggap Kenny masih kecil. Tak lama berselang, Kenny melihat ada seorang gadis yang bernama Casey sedang dirampas oleh segerombolan anak pang. Kenny pun menghampirinya untuk membantu si Casey. Begitupun dengan David. Sialnya David, si Kenny malah memberitahu mereka bahwa David adalah seorang bandar narkoboy. Dengan otomatis pandangan mereka beralih ke David dan meminta tas yang dibawa oleh David. David pun menolaknya dan kabur berlari naik tangga dengan maksud melarikan diri. Mereka pun mengejar David. Tidak punya pilihan lain, David pun melompat dari tangga lalu terjatuh, dan atasnya lagi tas yang berisi uang serta daun pun dibawa oleh mereka. David pun stres, ditambah ditelepon terus oleh bosnya. Tak lama berselang, anak buah bosnya pun datang dan menculik David ke tempatnya. David pun kaget setelah sampai di rumah bosnya. Mereka sampai berpikir dia akan dibunuh. David menceritakan kejadian yang akan menimpa dirinya kepada bosnya, tapi bosnya tersenyum. Si bosnya menawarkan hal lain kepada David, yaitu menyelundupkan daun singkong dari Mexico. Tetapi si David cepat menolaknya karena itu sangat berisiko terkena razia di perbatasan. Setelah pulang dari rumah bosnya, si David pun termenung di luar dengan ditemani oleh Kenny. Sebuah ide pun muncul ketika salah satu keluarga datang menggunakan RV menanyakan jalan dan tidak digeledah oleh seorang polisi. David mempunyai ide untuk membuat satu keluarga. David pun mendatangi Rose ke bar sebagai tamu dan meminta Rose untuk berpura-pura sebagai istrinya. Tapi Rose menolaknya karena takut ditangkap polisi membantu David menyelundupkan daun singkong. David pun mendatangi Kenny dan mengajak Kenny berpura-pura sebagai anaknya. Begitupun dengan Casey yang berbarengan diajak David. Mereka bertiga pun berangkat bersama. Di satu sisi lain, Rose diminta bosnya untuk melayani pelanggannya bermain kuda-kudaan. Rose pun menolaknya dan marah kepada bosnya. Lalu Rose pun berhenti di pekerjaannya. Dengan wajah lemas, Rose pulang dan bingung bagaimana dia harus membayar hutangnya. Tanpa berpikir panjang, Rose menyusul David, Kenny, dan Casey. David pun mengubah penampilannya, begitupun dengan Kenny dan Casey. David memotong rambutnya seperti orang yang disuruh bosnya. Setelah semuanya beres, mereka pun pergi ke bandara. Dan sesampainya di pesawat, akhirnya Rose datang dan bergabung bersama mereka. Setelah keluar dari bandara, perjalanan mereka pun dimulai dengan mengendarai sebuah RV. Tibalah di perbatasan dan penjaga di perbatasan menginginkan mereka melewatinya. David langsung bersemangat karena sangat mudah melewati perbatasan tanpa ada pemeriksaan. Dan tibalah mereka di rumah tempat penyimpanan daun singkong. Mereka pun bertemu si Jangkung.
dan kaget bukan main. Ternyata daun singkong yang harus dibawa David sangatlah banyak. David pun kesal, begitupun dengan Rose. Ruangan di dalam RV pun terpenuhi oleh daun singkong. Setelah beres, mereka pun keluar dari rumah tersebut. Setelah beberapa menit keluar di perjalanan, mereka diperhatikan oleh polisi. Tanpa basa-basi, polisi tersebut meminta sesuatu kepada David. Tapi sesuatu yang dimintai polisi itu bukanlah uang, melainkan sesuatu yang pribadi. Selesai dari itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di perbatasan. David sedikit gugup, begitupun dengan Rose. Tapi ada keluarga si kumis yang terus mengklakson untuk menyapa si David yang sama sedang berjalan-jalan. Tibalah RV si David diperiksa. David dan Rose pun sangat panik karena takut ketahuan. Setelah petugas mau memeriksa, keluarlah beberapa imigran dari kolong RV David. Dengan likat, petugas itu mengejar imigran yang berlari dan menyuruh David melanjutkan perjalanannya. Mereka sangat senang dan di dalam RV pun mereka bergembira joget bersama. Di tengah perjalanan, RV mengalami masalah berlebihan muatan dan RV-nya mogok. Rose dan Casey pergi menjauh karena takut ada petugas yang datang. Tak lama berselang, mereka dijemput David yang dibantu si kumis menderek RV-nya. Mereka pun masuk ke RV si kumis. Mereka mengobrol bersama, berbagi cerita satu sama lain dengan penuh senyum. Tak lama berselang, David tahu bahwa si kumis adalah seorang polisi. Ketika melihat pistol di dalam dashboard, David dan Rose pun terkejut dan membahas ini bersama sampai akhirnya tibalah di bengkel. Tapi bengkelnya tutup. Mereka memutuskan untuk berkemah bersama. David dan Rose berencana merampas kunci RV si kumis. Ketika mereka tertidur, si kumis dan istrinya tidak menyadari hal itu dan mengira mereka hanya butuh tempat mengobrol. Tibalah esok pagi, mereka datang lagi ke bengkel dan apesnya lagi Pablo yang mempunyai daun singkong yang aslinya yang dicuri oleh David sudah berada di sana terlebih dahulu. Keadaan pun berubah menjadi perkelahian di antara mereka. Mereka pun kabur dengan RV-nya yang dikendarai oleh Kenny. Kendaraan tidak terkontrol dan jatuh keluar jalur ke lapangan, dan senjata Kenny dicocok oleh seekor laba-laba. Kenny pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Terjadi pertikaian di antara mereka dan David pun menjemput mereka di sebuah karnaval. Setelah akan menaiki RV, mereka berjumpa lagi dengan keluarga si kumis dan tak disadari si jangkung sudah berada di belakang mereka dengan pistolnya. Tapi tak lama datang si kumis memukul si jangkung dengan cangkir ajaibnya. Begitupun si Pablo yang tumbang. Sampai di rumah bosnya disergap oleh polisi dan dipenjara. David, Rose, Kenny dan Casey akhirnya hidup bersama dan menjadi keluarga. Dan selesai sudahlah perjalanan film ini. Terima kasih, sampai jumpa kawan.